BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya memberikan peringatan dini ada gelombang tinggi khususnya di perairan selatan Jawa Timur. Seperti tampak di peta pergerakan gelombang yang dirilis oleh BMKG, seperti Anda bisa lihat di sini terdapat legenda di mana warna kuning hingga kecoklatan ini memiliki ketinggian berkisar antara 2 sampai 3 meter dan kita lihat di perairan selatan Jawa Timur ini memang warnanya berkisar kuning hingga kecoklatan. Prediksi dari BMKG Tanjung Perak sendiri ini ketinggiannya memang berkisar 2,5 meter di selatan perairan Jawa Timur. Lalu bagaimana ini berlangsungannya, sampai kapan dampaknya khususnya untuk wilayah pesisir dan juga aktivitas nelayan bagaimana? Kita bisa bertanya langsung ke Bapak Prasetyo selaku Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Pak Pras, ini kalau kita lihat ketinggiannya ya sampai 2,5 meter ya, warnanya karena mendekati coklat dan ini terpantau untuk hari ini tanggal 26 Mei 2022. Ini kira-kira berlangsung sampai kapan, tertinggi sampai kapan, kemudian dampaknya ke wilayah pesisir dan juga aktivitas nelayan bagaimana? Ya, baik, dapat kayak kami sampaikan Pak bahwasanya untuk gelombang tinggi yang terjadi di sekitar perairan selatan Jawa Timur akan berlangsung hingga esok hari sekitar tanggal 27 hingga 28. Setelah itu akan cenderung terus turun untuk trennya. Ketinggian hari ini bisa dapat dilihat di gambar bahwasanya ketinggian gelombang di selatan Jawa Timur dapat mencapai 2,5 hingga 3 meter. Mungkin seperti itu. Kalau ini kita lihat ya, kalau di bagian Samudra Hindia ya, di sini merah, ini kan di atas kita lihat di legenda, ini di atas 3,5 sampai 5 meter. Apakah ini bisa diartikan juga bahwa di wilayah Samudra Hindia ini tinggi gelombangnya bisa mencapai 5 meter? Iya, bisa terlihat di gambar untuk ketinggian gelombang di peta yang berwarna merah itu secara umum terjadi di lautan lepas atau di sekitar Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Jadi ketinggian di Samudra Hindia tersebut bisa sampai 4 sampai 5 meter. Kalau untuk aktivitas nelayan melaut, apakah direkomendasikan oleh BMKG Tanjung Perak? Ya, kami himbau khususnya pada masyarakat di sekitar pesisir selatan Jawa Timur untuk selalu waspada dan selalu berhati-hati, khususnya pengguna atau operator kapal dan para nelayan yang beraktivitas di sekitar pesisir selatan Jawa Timur. Kalau untuk banjirop bagaimana? Kita tahu bahwa pertengahan Mei kemarin ini sempat terjadi banjirop di Surabaya, perairan utara khususnya ya. Ini sampai seperti di kantor BMKG ini sampai ketinggian 30 cm. Nah ini untuk akhir Mei ini sampai awal Juni nanti bagaimana? Karena kita tahu akan memasuki bulan baru ya. Ya, dapat kami sampaikan untuk prediksi banjir rob yang akan terjadi. Kami perkirakan terjadi pada tanggal 30 Mei hingga awal Juni, yaitu sekitar tanggal 1 hingga 2 Mei. Ketinggian banjir rob yang naik ke permukaan ke darat bisa sampai 30 hingga 40 cm. Mungkin begitu. Berarti sampai 40 cm ya, kemungkinan akhir Mei ini dan juga awal Juni karena bertepatan dengan bulan baru, kemungkinan ada kenaikan air ke permukaan sampai daratan sekitar 40 cm. Baik, terima kasih Mas Prasetyo atas waktunya. Ya, jadi seperti itulah sementara prediksi dari BMKG Maritim Tanjung Perak bahwa hingga saat ini memang terjadi gelombang tinggi yang diperkirakan akan berlangsung sampai akhir Mei, namun begitu mulai tanggal 26 ini sampai akhir Mei ini akan turun. Kemudian juga masih ada kemungkinan terjadinya banjir rob di sekitaran pesisir Surabaya Utara karena bertepatan dengan bulan baru di mana ketinggian air di permukaan ini bisa mencapai 40 cm.
Atas tingginya gelombang dan juga kondisi cuaca yang tidak menentu berdampak signifikan terhadap tangkapan nelayan. Kita bertanya langsung ke Cak Sumali selaku pembina dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Cak, atas kondisi gelombang tinggi kemudian cuaca yang tidak menentu ini bagaimana nasib teman-teman nelayan Surabaya saat ini, Cak? Tentunya sangat berpengaruh sangat besar terhadap penghasilan nelayan setiap hari dan mereka itu yang biasanya dapat 1 kintal sampai 50 kilo. Untuk saat ini cuma dapat 10 kilo dan 5 kilo. Karena cuaca yang tidak menentu ini. Padahal normalnya biasanya dulu dapatnya berapa, Cak? 1 kintal itu 100 kilo sampai 80 sampai 50 kilo minimalnya. Artinya hanya dapat sekitar 10%-nya ya? Sekitar itu aja dapatnya. Tadi saya juga cek anak-anak orang-orang itu memang dapatnya segitu, enggak dapat sudah. Ditambah lagi seperti kemarin pertengahan Mei saya tahu bahwa di sini ada banjirop ya, Cak. Apakah juga masih terjadi setiap bulannya di kawasan Kampung Nelayan Nambangan Surabaya ini? Iya, memang itu semacam kayak bencana musiman kalau menurut saya. Karena apa? Di sini ini kalau musim cuaca tropis timur, memang menghadap ini pantai kita kan menghadap ke timur langsung. Jadi mau tidak mau kayak semacam bencana musiman setiap tahun gelombang. Kalau sudah air robnya itu tinggi terus disertai sama angin, otomatis masuk ke rumah-rumah ini gelombang besarnya kan gitu. Kalau sampai menyebutnya ini adalah bencana musiman, seperti misalnya peredam gelombang itu juga diharapkan nelayan kah Pak di sini? Loh itu memang sudah direncanakan sejak zamannya Bu Risma dulu, kan sudah ada rencana dan mereka sudah bikin maketnya. Tapi sampai saat ini masih belum ada realisasi apa-apa memang. Terima kasih Cak Sumali atas informasinya. Selamat memperbaiki perahunya kembali ya Cak Sumali. Ya begitulah, jadi memang di kondisi gelombang tinggi cuaca yang tidak menentu ini memang nelayan yang paling merasakan. Pertama dari tangkapan, kemudian juga masih ditambah banjir rob yang terjadi setiap bulannya. Di pemukiman ini kalau sudah terjadi banjir rob ini ketinggian air di daratan bisa mencapai 50 cm. Nelayan sampai menyebut ini sebagai bencana musiman. Karena itulah sebenarnya penanggulangan dari pemerintah benar-benar diharapkan. Salah satunya adalah peredam gelombang yang sudah diusulkan nelayan untuk dipasang di kawasan ini bertahun-tahun yang lalu. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.